berdoa itu adalah kebutuhan kita. Betul. Allah menginginkan kita senantiasa berdoa. Utamanya di bulan Ramadan ini, Nabi berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu an, kita memperbanyak doa kita, itu yang sering kita baca di antara salat tarawih kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita sangat betul ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Jangan pernah merasa bahwa saya punya dosa sehingga kita tidak berdoa kepada Allah. Karena banyak dosa kita sehingga itu seharusnya semakin memperbanyak doa kita dan seiring memperbaiki diri kita. Dan niscaya doa itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu dengan cara untuk semakin membooster ini, semakin kencang kita punya doa, mari kita pahami doa itu dengan kata per kata kita resapi, itu akan membawa kita kepada kekhusyuan, bukan hanya dalam berdoa, kekhusyuan dalam ibadah-ibadah lainnya, karena kita tahu betul apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube BKM News. Satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa dengar, dan bisa dinonton. Kembali bersama saya Irwan Lupus di obrolan Ramadan. Kali ini saya telah kedatangan tamu yang luar biasa, yang telah berkali-kali kita jadwal, tapi juga tak kunjung bisa. Kali ini terpaksa kita harus menjebak beliau dan akhirnya bisa hadir di studio. Baik pemirsa, dengan tanpa kita berlama-lama, saya kenalkan beliau adalah Dr. Abdul Ghani, STHI MTHI. Ya, selama ini juga aktif sebagai dakwah, juga sebagai salah satu tenaga dosen di UIN Alauddin Makassar. Kali ini beliau akan membahas terkait dengan doa yang dihayati. Baik pemirsa, saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sibuk bisa ya? Alhamdulillah sibuk. Padat jadwal. Padat. Baik, luar biasa. Ini nanti kita lihat bagaimana doa yang dihayati. Kita saksikan yang dipaparkan oleh Ustadz Abdul Ghani. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Disyukur atas nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, utamanya di akhir-akhir bulan Ramadan ini, karena Allah masih memberikan nikmat keringanan dalam beribadah, diringankan langkah kita, dimudahkan salat-salat kita, dimudahkan puasa-puasa kita, sehingga insya Allah di akhir Ramadan kita termasuk orang yang diharapkan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Salam dan salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi kecintaan kita semua, yang insya Allah menjadi syafaat kita nanti yaumil akhir nanti, sehingga salah satu jalannya yang Nabi berikan kepada kita ialah sunnah-sunnah yang insya Allah akan kita tegakkan paling tidak di sisa hari di bulan Ramadan ini. Baik, alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah tema yang sebetulnya memiliki banyak fenomena di masyarakat ini, Ustaz. Betul. Mengapa? Karena doa itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kita. Kalau kita bayangkan itu, kita hitung-hitung doa, semenjak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, itu banyak sekali doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak-anak kita semenjak dini, ketika di playgroup, bahkan di TK, kemudian sampai di tingkat-tingkat selanjutnya, mereka itu banyak diajarkan doa-doa oleh gurunya, atau bahkan kita di rumah kita masing-masing. Akan tetapi pertanyaan besarnya adalah, ini jangan sampai model kita waktu kecil kita bawa sampai dewasa. Anak-anak ketika kecil kan kita paham bersama. Jangankan doa mau dipahami, kiri dan kanan pun sulit dia pahami, yang mana ini sebelah kiri, yang mana sebelah kanan. Tapi karena memang adalah mereka pendengar, jadi mereka itu kuat betul hafalannya. Tapi jangan sampai kemudian kita ketika masa kecil kita bawa terus itu kebiasaan menghafal sesuatu, tapi kemudian tidak kita pahami, kita tidak hayati sebetulnya apa yang kita baca itu. Dan ini yang menjadi problem kita, sehingga mungkin boleh jadi salah satu
yang membuat kita akhirnya merasa bahwa doa kita tidak diijabah langsung oleh Allah? Atau jangan-jangan kita salah baca karena sejak kecil salah baca hafalan kita? Contoh kecil, Ustaz. Surah Al-Fatihah yang minimal kita baca 17 kali sehari itu. Ada kata, ada dalam firman Allah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau salah baca saja, hilang tasydidnya, menjadi Iyyaka, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak pakai tasydid. Itu bukan hanya kepadamu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi itu bermakna menyembah matahari. Jadi bayangkan kalau kita salah sejak kecil dan tidak paham bahwa saya salah ini sejak kecil, sejak kita balik hingga hari ini salah baca. Jadi kita selalu bilang kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kita memohon pertolongan. Jadi memang tidak tepat sasaran namanya itu. Makanya begitu pentingnya sebetulnya ini kita memuhasabah diri kita, terlebih terhadap segala sesuatu yang kita baca, terhadap segala sesuatu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, Ustaz, kita perlu kemudian melihat kembali bagaimana sebetulnya doa ini. Apa sebetulnya, kenapa kita menyampaikan doa ini? Karena tadi di Quran surah Al-Fatihah tadi, itu kan jelas bahwa Allah itu meminta kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebetulnya doa adalah media kita memohon pertolongan kepada Allah itu. Karena jujur saja, kita ini kan orang-orang yang selalu memudah hidupnya. Jadi ulama kita mengatakan bahwa doa adalah permohonan tolong kepada Allah dalam rangka memudahkan kehidupan kita. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kehidupan kita bisa kita lakukan, tapi dengan doa itu insya Allah akan ada kemudahan, ada keberkahan yang kemudian Allah berikan kepada kita. Coba kita perhatikan, Ustaz, ada pada doa yang sering kita dengarkan itu. Kita kan mulai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita menjadikan Nabi sebagai wasilah kita, bersalawat kepada Nabi. Kemudian mendoakan diri kita, mendoakan orang lain, keluarga kita, sahabat, masyarakat, seluruh umat muslimin, muslimat yang ada di seluruh dunia. Kemudian kita panjatkan doa kita, dan kemudian ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita melihat, kenapa Alhamdulillah 2 kali disebutkan? Jadi Alhamdulillah pertama, ini menunjukkan bahwa ya Allah, saya ini berdoa bukan karena tidak mensyukuri, tapi saya sudah mensyukuri apa yang saya sudah diberikan kepada saya. Dan saya ingin kemudian meminta kembali kepadamu. Makanya akhirud da'wahum Alhamdulillahirabbil alamin yang sering kita baca ketika menjelang buka puasa itu kan menunjukkan bahwa ditutup dengan Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah sekiranya Engkau mengijabah apa yang kami minta. Sehingga kalau kita tahu kenapa adabnya seperti ini, supaya kita betul sadar bahwa kita berdoa itu ada harapan kepada Allah, dan ada juga pernyataan kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat. Karena jangan sampai kita menganggap diri kita ini, kita terlalu banyak berdoa, sepertinya kita ini hamba yang suka mengeluh. Padahal tidak. Dan Allah memang mencintai itu kita mengeluhkan namanya Allah. Makanya dalam Al-Quran itu kan banyak dalil yang disampaikan kepada kita bagaimana sebetulnya itu Allah berbicara tentang doa. Misalnya Allah menyebutkan ujibu da'wati iza da'an, bahwa ketika kita itu berdoa kepada Allah itu akan diijabah oleh Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat lain, banyak lagi doa-doa hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa doa itu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan, bahkan ketika sendal kita itu putus, berdoa kepada Allah dicarikan solusi, karena Allah cinta itu kita. Jadi jangan sampai nanti saya berdoa kalau susah betul, tidak ada jalan keluar. Tapi Allah sebetulnya itu walaupun hal sekecil itu pun tadi seperti disebutkan oleh Nabi, sendal kita putus dan kita memohon kepada Allah, ya Allah tolong berikan saya jalan keluar, ini sendal saya putus. Itu adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah karena kita mengeluh-elukan Allah itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita paham betul kenapa kita akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu kita paham lagi dengan apa yang kita doakan ini. Karena pertama,
Doa itu adalah dimensi komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kemudian kita mau berkomunikasi tapi ternyata kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. Seperti contoh tadi Quran surah Al-Fatihah itu, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal di situ tasydid, nah itu bermakna betul, beda betul maknanya. Dan yang kedua ini adalah sebagai media untuk memperlihatkan keagungan Tuhan, bahwa kita ini hamba sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita berdoa itu ulama kita mengatakan perlu memperlihatkan bahwa betul-betul kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan doanya sombong, ya Allah, kalaupun tidak mau engkau ijabah tidak apa-apa ya Allah. Tidak, kita harus perlihatkan dalam doa kita bahwa saya ini betul-betul butuh. Dan itu adalah sesuatu yang kemudian kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berbicara doa yang dihayati ini tentu kan sungguh sangat banyak doa-doa. Makanya salah satu jalannya sekiranya misalkan kita ini orang Indonesia yang tidak berbahasa Arab aktif, tapi kita kan punya buku terjemahan, kita bisa baca terjemahan-terjemahan itu. Paling tidak sekiranya kalau kita tetap mau baca doa-doa yang diajarkan Allah melalui Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi melalui hadis Nabi, itu kita bisa paham, oh doa ini untuk tujuannya ini, doa ini untuk ini, supaya kita betul-betul meresapi, oh ya Allah, saya ingin meminta kepadamu sesuatu ya Allah, dengan doa yang kita. Akan tetapi boleh juga, bahkan ulama kita Prof. Quraisyah mengatakan bahwa bahkan dianjurkan sekiranya kita tidak mampu hafal doa itu dengan bahasa Arab, marilah kita gunakan bahasa keseharian kita, bahasa kita Indonesia, atau kita orang Makassar pakai bahasa Makassar kalau itu yang lebih kita bisa resapi, atau bahasa Bugis itu bisa kita resapi, atau bahasa-bahasa lainnya itu kita gunakan untuk memunajatkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan insya Allah pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan yang terakhir kita perlu memahami juga bahwa doa itu bukan hanya sekedar dilontarkan, doa itu tidak hanya sekedar dimunajatkan saja, tapi kita perlu memperhatikan untuk bisa menghayati doa ada syarat utama yang paling tidak disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan bahwa ada orang yang mengadahkan tangannya mengungkapkan ya Rab, ya Rab. Akan tetapi dikatakan bagaimana mau diijabah doanya? Pakaiannya dari uang yang haram, makanannya dari yang haram, minumannya itu dari yang haram. Maka bagaimana Allah kemudian ingin bisa mengijabah padahal itu semua dari sesuatu yang haram. Dan ini yang kita perlu perhatikan, karena kita hidup di dunia yang kita perlu betul-betul muhasabah. Jangan sampai misalnya kita kerja jelas halal, kita punya pekerjaan, tapi jangan sampai ada kedisiplinan kita yang kurang, kemudian ada uang yang syubhat kita dapatkan, tidak kita keluarkan, kemudian itu kita beri makan kepada diri kita, anak istri kita, kemudian lantas berdoa dan menyatakan kok Allah tidak mengabulkan kita punya doa ini. Padahal boleh jadi ada yang menghalangi doa kita, akhirnya tidak diijabah oleh Allah atau tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dulu untuk sementara. Baik Ustadz, luar biasa tadi doa yang dihayati, paparannya cukup lugas dan ini memang sangat menarik kalau kita bicara soal doa. Dan kalau kita coba membuka Al-Quran, surat Al-Kafir misalnya 60, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya Allah berfirman, doalah engkau, aku akan kukabulkan. Dan Ustadz, kalau kita bawa ke ruang publik seperti tadi disampaikan, misalnya pakaiannya dari barang haram, makanannya dari barang haram, terus boleh jadi doanya tidak terijabah. Ini bagaimana caranya Ustadz supaya ini kita bisa membersihkan itu, lalu doa itu bisa terijabah Ustadz? Ya baik. Ya, jadi itu saya bilang tadi bahwa memang kita agak sulit lepas karena memang kita itu kadang tidak menyadari bahwa ada yang syubhat atau bahkan yang haram kita makan itu. Makanya memang kita kan senantiasa beristighfar dulu kepada Allah. Istighfar ya, taubat. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekedar lisan Ustaz. Kalau yakin bahwa itu adalah
sesuatu yang haram, ya kita bersihkan harta-harta kita itu. Jalannya kan kita keluarkan sebahagian dari apa yang kita miliki itu. Betul. Untuk berdoa kepada Allah, jangan sampai itu yang menjadi penghalang dari doa-doa kita. Dan ini yang paling penting tadi, sebagaimana yang saya sebutkan di awal, muhasabah itu penting. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab, atau di riwayat lain yang disebutkan oleh Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum engkau nanti dihisab di yaumil akhirah. Jangan setahun sekali saja. Nanti tahun baru Muharram, tahun baru Masehi baru berdoa muhasabah diri. Padahal setiap hari kita harus muhasabah. Untuk memastikan kelancaran dari doa kita. Karena tadi Ustaz, doa itu hampir berkali-kali kita panjatkan dalam setiap hari. Bangun tidur kita alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana sampai bismika Allahumma ahya wa amut. Itu artinya kita banyak sekali doa. Kalau kemudian penghalangnya kita tidak bersihkan, itu menjadi masalah besar, hingga doa-doa kita mungkin boleh jadi tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik juga ini Ustaz terkait dengan tata tertib berdoa ini Ustaz. Secara psikologis kadang-kala membuat kita tertekan untuk berdoa karena takut jangan sampai tidak diterima ini, tidak dijawab ini. Bagaimana kalau kita teknik berdoa, misalnya ada orang berdoa seperti begini, ada berdoa seperti begini. Ini sebenarnya apa dampak psikologisnya itu kalau kita, apakah kalau bisa kita berdoa begini itu jauh lebih bagus, ataukah kita begini saja, kan Ustaz? Ya. Jadi kan salah satu yang disunnahkan itu sebenarnya mengadahkan tangan kita, mengangkat tangan kita. Bahkan saya pernah dengar Ustaz, dari salah seorang penceramah, ketika saya masih kecil, dan sampai sekarang sebetulnya saya mau betul ketemu dengan beliau itu. Beliau berkisah begini, salah satu ciri doa yang diterima itu, kalau kita angkat tangan kita, dan itu semakin berat kita punya tangan. Artinya sejajar wajah ya. Sejajar wajah. Jadi ketika itu katanya doa kita dijawab oleh Allah, itu ciri-cirinya akan semakin berat turun itu. Artinya Allah sudah datangkan itu jawaban dari doa-doa kita. Tapi kalau kita lihat di aspek lain, secara psikologi sebetulnya gaya berdoa itu sebetulnya menggambarkan bagaimana diri kita. Kan tentu Allah itu dalam ayat tentang berpuasa saja Allah sebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan untuk kita. Kalau bulan Ramadan misalkan kita hanya sanggup puasa, sholat, tapi kita tidak bisa qiyamul lail yang begitu banyak, kan kita memang kalau kelebihan harta bisa sedekah. Kalau kita kemampuan membaca Al-Quran yang lebih banyak, itu yang kita terus panjang. Artinya kemudahan yang Allah berikan itu melalui cara kita untuk beribadah. Sama dengan gaya berdoa tadi itu. Tapi kalau kita melihat sunnahnya itu diangkat tangan. Tapi kan masyarakat kita punya banyak interpretasi, karena di hadis ada yang bilang angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi yang paling tinggi kemungkinan tangannya harus lurus ke atas. Atau ada yang memahami berdoa itu harus tawadu. Jadi dia akan merendah, menundukkan kepalanya, tidak diangkat tangannya, seolah-olah untuk memelas kasihnya Tuhan. Karena kalau kita lihat orang yang meminta-minta itu kan mereka mengkondisikan diri mereka supaya orang betul kasihan dengan dia. Jadi kan kalau orang itu akhirnya mungkin itu secara psikologi dia ingin menundukkan dirinya kepada Allah, sehingga mungkin boleh jadi. Dan ini sebetulnya kalau kita melihat, niscaya Allah itu pasti tahu isi hati hambanya dalam berbagai gayaannya hambanya berdoa. Tapi kalau sunnahnya itu diangkat dan dirapatkan berhadapan dengan wajah kita. Baik, menarik juga ini soal tata cara berdoa ini. Yang saya pernah baca ya dalam semua buku yang kaitan dengan psikologis. Ya, ternyata dan ini juga kaitannya dengan bagaimana tata cara kita berislam. Ya, tadi kita berangkat dari sunnah itu diangkat, dirapatkan. Nah, ternyata makna yang terkandung di situ ketika doa itu kita ucapkan dari lisan kita, tumpah di tangan kita, lalu kemudian merasuk ke jiwa kita. Nah, itu sehingga tadi betul sekali tadi terjadi ketika itu keluar dari lisan kita, ya Allah kabulkan doa saya, lalu kemudian tumpah di jiwa kita, ya tadi mungkin berat turunnya boleh jadi salah satu tanda itu doa terijabah oleh Allah. Ya, betul. Nah, itu luar biasa Ustaz. Ada mungkin tambahkan Ustaz terkait doa ini? Ya, sebagai penutup. Ya, sebagai penutup. Baik, sebagai penutup kembali mungkin ke saya mengingatkan diri saya sendiri untuk kita semua bahwa berdoa itu adalah kebutuhan kita. Betul.
Allah menginginkan kita senantiasa berdoa. Utamanya di bulan Ramadan ini, Nabi berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu an, kita memperbanyak doa kita, itu yang sering kita baca di antara salat tarawih kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita sangat betul ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Jangan pernah merasa bahwa saya punya dosa sehingga kita tidak berdoa kepada Allah. Karena banyak dosa kita, sehingga itu seharusnya semakin memperbanyak doa kita, dan seiring memperbaiki diri kita. Dan niscaya doa itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu dengan cara untuk semakin membooster ini, semakin kencang kita punya doa. Mari kita pahami doa itu dengan kata per kata, kita resapi. Itu akan membawa kita kepada kekhusyuan, bukan hanya dalam berdoa, kekhusyuan dalam ibadah-ibadah lainnya, karena kita tahu betul apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya kira ini pentingnya doa ini, maka di setiap waktu dan kesempatan ayo kita doa. Kita doa dan kita hayati betul doanya, kita resapi maknanya, agar itu bisa memberi manfaat buat kita dan kepada siapapun. Baik pemirsa, saya Irwan Lupus dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.